Kata kita, Ibu Wahyu Sriningsih. Wah, ini sosok yang juga banyak mengukir prestasi yang serta-merta mengharumkan nama sekolah. Ngomong-ngomong, di 2017 benar? Iya. Ibu Ayu nih ikut kegiatan di Beijing. Tapi sebelumnya nih, sebelum ngobrolin banyak soal itu, Iya. apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Yakin baik? Baik sekali. Enggak grogi nih nongkrong di sini dengan kita? Lumayan. Lumayan grogi. Masa ya grogi? Kan udah kebiasaan juga kita ngobrol. Iya, mungkin kita udah biasa ngobrol, tapi untuk ikut yang di apa ya? Kayak gini. This is my first time. Jadi gitu. grogi sama kamera gitu maksudnya atau gimana? Sebenarnya ya grogi sama kamera. Actually sebenarnya tuh ada rasa takut salah seperti itu gitu kan. Salah? Nggak salah juga kok Bu Ayu. Gitu. Apalagi mindsetnya adalah guru itu digugu dan ditiru gitu. Oke. Ya kan? Jadi kalau misalnya di depan kamera aja ya kita salah omong dan itu menyebarnya nggak cuma dalam satu lingkup kecil, benar tapi sekali. lingkupnya adalah yang sangat besar. Iya. Ya, dan itu bisa menyebabkan nanti image yang sudah kita bentuk baik. Wah, Bapak tadi nyebut saya guru berprestasi ya. Sebenarnya salah. Kan benar berprestasi, Ibu. Bukan, saya bukan guru berprestasi, tapi saya guru yang beruntung. Guru yang beruntung. Mungkin kalau guru berprestasi, Oke. Pak Raka nanti bisa, saya manggil abang boleh? Boleh Bu Ayu. Oh ya, abang mungkin nanti bisa mengundang yang lebih berprestasi daripada saya. Itu adalah seorang senior saya, salah satu inspirasi saya, inspirator saya, dan dia ada di sekolah kita juga. Oke, kalau boleh tahu Ibu siapa? Asik nih. Ini sih ya. Siapa Ibu? Ya salah satunya sebenarnya banyak ya, mungkin karena saya alumni sini. Jadi semua guru-guru yang ada di SMK 1 itu adalah senior saya. Jadi saya banyak-banyak belajar dari mereka semua, baik itu dari bagaimana mengajar di kelas, bagaimana berprestasi dalam bidang menulis ya. Ini kan saya cerita ke Beijingnya gitu ya kan. Jadi dari tulisan itu salah satunya ada Bu Yulia Francisca. Jadi sebenarnya saya ini beruntung sekali. Itu yang saya tekankan. Saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang berprestasi. Tapi saya adalah orang yang beruntung. Beruntung karena sudah menghasilkan prestasi kan gitu juga ceritanya Bu Ayu. Bisa jadi. Oke, ngomong-ngomong ini kegiatan ini kita masuk ke cerita aja ya. Iya, kita masuk cerita. Boleh dong berbagi pengalaman di tahun 2017 kemarin Bu Ayu merupakan delegasi perwakilan sekolah atau mungkin perwakilan provinsi juga kali? Bukan. Sebenarnya gini ya. Saya ke Beijing, itu pada tahun 2017. Sebenarnya udah lama ya ini kalau kita gali itu nge-black face. Karena sekarang udah 2021. Di 2017 itu sebenarnya saya ke Beijing itu untuk mengapresiasi apresiasi guru-guru yang ikut ajang-ajang perlombaan. Waktu itu memperingati Hari Guru kalau nggak salah. Gitu. Jadi penyelenggaranya Kemdikbud. Iya betul, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi itu di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Kependidikan. Guru dan Tenaga Kependidikan. Itu sebenarnya saya ikut ke Beijing itu pada tahun 2015. 2015 itu saya menang lomba. Lombanya alhamdulillah juara 1. Waktu itu nama lombanya Karya Ilmiah Inovasi Pembelajaran. Karya ilmiah. Oke, Bu. Lalu di Beijing berapa lama kalau boleh tahu Bu? Di Beijingnya sih sebentar ya, cuman 10 hari. Di sana tuh sebenarnya ada short course. Kemudian di sana juga kunjungan ke salah satu sekolah SMA dan SMK di Yangqing. Itu memang sekolah berprestasi di sana. Kemudian ya lumayan lah sedikit jalan-jalan. Sedikit jalan-jalan. Ke Beijingnya kan juga udah jalan-jalan nih Bu Ayu ya kan. Nah itu selama kunjungan tersebut atau bisa dinyatakan studi tour atau enggak sih itu kayak seperti itu? Bisa jadi. Boleh ya, sebenarnya sih awalnya short course ya. Iya, short course benar. itu kita selama 3 hari itu kita ada salah satu narasumber namanya Miss Yi Chen. Miss Yi Chen itu sebenarnya orang apa ya? Dia tamatan University Columbia kalau nggak salah. Jadi dia memberikan
tentang informasi bagaimana sih pendidikan di Beijing. Ya, bagaimana, dan itu kita sebagai yang dari Indonesia, itu tugas kita tuh membandingkan. Udah gimana yang dari Beijingnya pendidikannya dan bagaimana di Indonesia. Kan selain short course kita juga discuss gitu. Banyak juga yang discuss kan. Yang lebih beruntungnya saya tahu Bang, saya sebenarnya sedikit minder loh Bang. Kenapa minder? Iyalah, yang pergi ke sana itu 43 orang guru. Dan mereka itu berprestasi dan sangat luar biasa. Dan saya itu seperti keluar itu seperti kata dalam tempurung saya Bang. Misalkan seperti apa kata dalam tempurung? Maksudnya kan bukankah Bu Ayu sendiri juga bagian dari guru-guru berprestasi saat itu? Iya, ya berprestasi nggak nyangka ya, nggak nyangka kita bisa berprestasi kayak gitu. Yang sayanya tuh nggak kebayang aja. Jadi sebenarnya kita nge-black face-nya kayak bolak-balik gitu ya. Boleh silakan. Boleh ya. Jadi di tahun 2015, sebelumnya itu di tahun 2014 itu saya ngirim proposal, saya ikut lomba KIIP. Itu saya ikut dengan Bu Yulia Francisca, Eni Meliza, Yesisa Putri, saya 2014. Nah, di tahun 2015 saya kirim lagi bahan saya yang tadi. Itu berupa penelitian ya. Penelitian kita buat karya ilmiahnya itu sebenarnya kayak gini, meneliti, membuat produk iya. Jadi jenisnya R&D katanya. Apa itu R&D Bu Ayu? Research and Development. Nah, jadi riset, meneliti, development, mengembangkan. Jadi waktu itu saya membuat e-learning basisnya web. Ya, itu kolaborasinya video dan game. Jadi ceritanya panjang itu Bang. Mungkin kalau kita cerita udah habis 3 hari. Enggak apa-apa, ceritakan aja. Terus. Jadi gini, saya kolaborasikan juga. Jadi video. Video itu saya minta tolong waktu itu sama anak broadcasting. Kalau sekarang P3 TV ya. PSPT. PSPT ya, PSPT. Saya minta tolong. Jadi mereka buatkan video pembelajarannya. Temanya mata pelajaran waktu itu perakitan komputer. Jadi bikin tutorial. Itu kan. Kemudian untuk game, kok ada game ya? Gitu, jarang-jarang ada guru ngasih itu. Mungkin saya habis ini di demo. Jadi waktu itu guru yang lain komplain ke saya, Bu Ayu, itu siswa TKJ itu kerjaannya tuh main game aja katanya kan, kayak gitu. Ya, yang namanya anak baru punya HP, punya laptop, punya komputer, isinya kebanyakan pasti game. Benar sekali. Iya, kalau sekarang sosmed ya, emang itu. Jadi saya ingin mendekati. Kenapa mereka bisa menyukai itu? Akhirnya saya juga sedikit menikmati juga. Iya, saya paham. Jadi Ibu mencoba untuk memberikan semacam stimulus pembelajaran melalui game seperti itu kira-kira. Betul sekali. Kenapa pas belajar kita serius mereka pada ngantuk ya kan? Pas main game kenapa nggak ngantuk-ngantuk gitu pada mata udah merah. Akhirnya saya deketin gini, yuk daripada kita jadi user kan cuma pengguna game. Iya. Kenapa nggak kita coba ngembangin buat game? Iya. Gitu. Jadilah kita buat game yang sederhana aja, nggak ahlinya lah, cukup untuk kita menikmati, kita tahu dasarnya aja. Jadi gamenya anak TKJ, videonya anak broadcasting. Iya, broadcasting, berkolaborasi. Kita combine, kita kasih wadah. Jadi e-learning. Jadi di situ waktu itu ada modul, ada materi, ada video dan ada game. Gitu. Nah, jadi ya itulah keberuntungan yang membawa saya. Saya kaget loh Bang. Iya. Jadi waktu itu tahun 2015, Abang tahu nggak berapa jumlah guru yang ikut? Berapa jumlahnya di tahun 2015? 2015 itu yang saya tahu ada 600 orang guru. 600 orang guru se-Indonesia. Se-Indonesia. Kemudian yang beruntungnya ada 100 orang guru. Nah, maksud saya makanya termasuk saya bilang beruntung. Ya, gitu. beruntung, Beruntung. Masuk saya 100. Waktu itu perginya sama Bapak Dodi Muhammad Zaid. Ke Jakartanya? Ke Jakarta karena panggilan gitu kan. Udah sampai di Jakarta. Wah Bang, bagus banget karya guru. Bener-bener di luar ekspektasi saya loh Bang.
Jadi makanya saya bawa produk saya itu sedikit minder. Kata kita yang udah dari sini, saya ini udah bagus ya, kita udah bagus gitu. Pas sampai di sana banyak yang bagus-bagus, banyak sekali yang buat mobile learning, kemudian ada yang membuat alat penumbuh jagung gitu. Dia jadi nggak perlu penyiraman kayak sejenis hidroponik gitu, langsung. Kemudian berbagai macam inovasi. Macam inovasi, segala jenis permainan. Jadi memang mungkin yang pergi itu guru-guru out of the box semua ya, yang ingin menciptakan pembelajaran yang memang menarik ya Bang. Jadi ada juga Abang dia buat mesin motor, tahu mesin motor? Benar. Okay. Itu dari pakai mesin jahit loh Bang. Pakai mesin jahit itu dirubah, jadi kayak boom gitu loh. Bagus banget. Akhirnya jadi ya. Jadi maksudnya dari mesin jahit itu dijadikan motor dan jadi. Iya, jadi dia dijadiin simulator cuman. Bukan beneran lah. Kirain itu beneran jadi motor gitu maksudnya. Beda alat. Nggak tahu juga berapa cc-nya kan ya. Nah, menurut Bu Ayu nih, seperti apa atau sejauh mana sih perbedaan kualitas pendidikan kita di negara kita ini dengan mereka itu ya. Di Cina? Di Cina ya. Kita nggak bisa ngukur kualitas dari segi itu ya Bang. Iya, karena berbeda pasti. Iya, pasti berbeda. Geografis kita sendiri berbeda. Siap. Kulturnya juga. Betul. Kemudian sisi psikologis juga sebenarnya berbeda loh Bang. Sekali. Jadi nggak bisa disamakan juga sebenarnya. Nggak bisa. Cuman yang dari kami bisa lihat di sana adalah pertama kompetensi gurunya bagaimana. Jadi waktu itu kami disuruh masuk kelas. Jadi ada guru yang ngajar, kita di belakang mengobservasi gitu. Kemudian yang bisa kita bandingkan juga itu sarana dan prasarana. Sana bagaimana? Kita bandingkan juga yang di sini. Kalau dibilang kita kekurangan ya janganlah sampai seperti itu ya. Cuma kalau dibandingkan di sana ya Bang, pertama itu dari prasarana. Jadi prasarana itu alat mereka itu kebetulan kunjungan kita ke SMA dan SMK. Untuk yang SMK itu jumlah siswa dalam satu kelas itu 20 orang. 20 orang dan masing-masing anak itu mendapatkan peralatan yang komplit. Jadi kalau misalnya kita TKJ itu udah komplit satu rak ini punya kamu gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada kecantikan gitu kan, memang satu kayak yang di salon itu udah lengkap. Udah lengkap peralatannya, alat prakteknya sudah memenuhi. Otomotif tuh Bang, tahu otomotif? Itu mobilnya mobil baru Bang. Iya memang ditengokin kita ini loh gudangnya kita untuk mobil-mobil yang akan nanti kita uji cobakan katanya seperti itu. Tuh kemudian dari segi kompetensi gurunya mungkin kalau itu samalah kita gitu ya. Metode pembelajaran juga sama. Ada metode mereka ada juga ceramah, bermain peran, ada tetap sama. Ya, Abang tahu nggak yang lebih menarik ke sana itu apa? Apa coba? Kalau misalnya di sekolah kita Bang, yang berjejer itu motor kan? Iya. Motor. Semuanya motor. Siswa motor, gurunya motor. Juga motor. Bahkan mobil juga berparkiran di mana-mana. Di sana Bang, yang ada tuh sepeda berjejer rapi gitu. Ya ampun. Malah justru di negara yang dinyatakan mungkin lebih maju dari kita. Iya, sepeda loh Bang. Sepeda. Siswanya pakai sepeda. Kira-kira bisa nggak ya siswa kita pakai sepeda? Bayangkan Abang kalau dari atas tuh layang naik sepeda turun gimana tuh ceritanya tuh. Langsung sehat siswa kita pasti ya. Benar. Tapi memang di waktu nggak tahu ya kalau di lain waktu kunjungan kami ke sana untuk menemukan motor emang nggak ada, tapi motor listrik ada. Jadi kalau kecepatan motor listrik sama motor mesin biasa ini kan beda. Mereka tuh bisa lambat gitu. Iya. Artinya maksimal kecepatannya paling ya 20 km per jam atau segitu kira-kira. Ya, ke sepeda. Nggak sama kayak kita di sini ya. Terus untuk jalur itu memang untuk sepeda itu ada jalur khusus, mobil khusus gitu. Jadi artinya arus lalu lintas di kota itu sangat tertata baik sekali. Baik gitu ya? kali. Malah kalau Abang nemuin, kalau kita kan di sini nemuin orang jalan kaki, itu sesuatu yang langka ya kalau saya lihat ya di sini.
Tapi kalau di sana orang jalan kaki banyak Bang gitu. Jam-jam ya jalan ya. Seperti itulah. Jadi mungkin untuk salah satu usaha untuk mengurangi polusi udara. Nah ini nih yang paling asik nih. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal prestasinya, kemudian pengalamannya untuk studi tour ke Beijing. Ini Bu Ayu kan muslimah tulen sejati, berkunjung ke negara yang maaf nih, yang bukan muslimah. Kendalanya gimana tuh? Sholatnya gimana? Wudhu, makan gimana makan? Aduh, ceritain kalau gitu. Bener-bener yang jadi bener-bener ya kita semua yang berangkat itu memang banyak kan muslim. Iya, saya paham yang pasti. Yang nggak muslim itu ya dari daerah-daerah yang ada beberapa lah gitu kan. Dari mulai naik pesawat aja Bang, aduh kita udah bingung mau sholat di mana. Masuk ke gate sini, Ibu bukan gate-nya sebelah sini, masuk gate sini, Ibu salah gate katanya kayak gitu. Lebih parahnya pas di Beijing ya. Ini maaf ya Bang, saya bukan muslimah tulen, jangan bilang kayak gitulah. Ya kan kalau udah muslimah itu kan udah Islam itu artinya. Terus gimana? Jadi di Beijing itu kan Islam minoritas. Kita patut bersyukur. Di tempat kita Islam adalah mayoritas. Ya kalau nginget itu ketawa terus. Kenapa? Ada kejadian lucu atau gimana? Iya, saya nggak berhenti ketawa cuman. Jadi kalau misalnya kami kemana-mana itu harus bawa botol minum. Botol minum ini bukan untuk minum, air mineral. Ini bukan untuk minum ya. Tapi memang untuk bersuci gitu. Jadi memang di klosetnya nggak disediakan tempat wudhu yang kayak kita gitu ngalir enggak. Jadi abang bayangkan nggak sih wudhu kita di wastafel. Pas nyuci kaki kebayang nggak sih? Ngangkat ya. Ibu-ibu pada sibuk ngangkatin rok gitu kali ya. Untuk kami nggak banyak sih yang pakai rok. Cuma kami udah tahu aja pakai apa ya yang nyaman lah untuk jalan. Yang gitu. fleksibel. Nah sekarang sudah di 2021 Bu Ayu. Setelah sekian lama Ibu Ayu berprestasi, kangen lagi nggak berprestasi? Ya katakanlah beruntung tadi yang Ibu. Iya. Ini kan Bu Ayu kan udah disibukkan dengan aktivitas di Pokja PKL ya. Iya. Sebenarnya sih mulai break kegiatan. Saya nggak break kegiatan, nggak ngatain itu ya Bang. Cuman nge-break melakukan riset, nge-break ngelakuin development kita. Jadi sebelumnya itu Ayu tuh suka buat grup siswa. Isinya itu adalah siswa-siswa programmer muda gitu. Iya. Jadi setelah 2 tahun inilah memang berhenti fokus. Agak vakum ke situ. Sebenarnya sih memang ada kok jadi sering kata sebenarnya ya. Nggak apa-apa Bu Ayu. Jadi di tahun ini sih banyak ada siswa yang minta Ibu ayo aktifin lagi gitu kan. Kami ingin seperti kayak kakak-kakak tingkat kami sebelumnya gitu. Jadi emang Ayu memfasilitasi ya. Ayo kita buat aplikasi apa yang mau kita buat. Kadang anak itu dia punya minat loh Bang. Iya benar. Cuman nggak tahu jalannya mau dari mana gitu. Mereka nggak ngerti penyalurannya akan seperti apa. Nah tugas guru kan salah satunya itu memfasilitasi. Iya itu. Ya walaupun kita nggak pinter-pinter banget ya Bang. Iya setidaknya kita sama-sama belajar lah katakanlah demikian. Betul. Malah yang lebih banyak ya Bang. Tahun pertama Ayu ngajarin. Tahun kedua yuk kita bikin proyek baru. Tahun ketiga Bang mereka yang ngajarin. Karena kan usia muda ya Bu Ayu ya, mereka lebih giat bereksperimen, lebih giat untuk mencari informasi tentang proyek yang mereka kerjakan. Ya sekarang insya Allah tahun 2021 ini ingin lagi. Ini besok kita udah 2022 Bu Ayu. Ya Allah cepatnya waktu berlalu. Bertambah usia aku, keriput juga. Udah tambah tua kita ya Tambah Bang. tua sekali ya. Tapi nggak apa-apa. Tua itu pasti, muda itu pilihan. Asik. Yang nggak bisa diulang apa Bang? Waktu, benar sekali. Tetapi memperbaiki prestasi boleh lah ya. Memperbaiki lagi. Gimana kualitas hidup kita di masa depan. Udah pasti. Iya pasti. Tapi ambisinya kalau berprestasi itu ambisi ya Bang. Iya. Jadi kita merubah konsep. Sebaiknya seperti apa? Sebaiknya menikmati. Menikmati. Jadi
Aduh, kalau saya keluar deh mama dede saya. Udah cukup waktu ini Bu Ayu ngobrolnya. Udah Terima berapa kasih jam banyak. kita, Bang? Udah berapa jam ya? Udah berhari-hari kayaknya nih. Bakalan bosan orang nonton Oke, kita nih. satu ini katakanlah closing statement dari Bu Ayu nih buat peserta didik kita akan seperti apa? Ini kan masa pandemi insya Allah akan berakhir. PTMT ya, pembelajaran tatap muka terbatas juga sebentar lagi juga akan berakhir karena mungkin akan diterapkan full class. Iya. Nah, pesan Bu Ayu nih sebagai seorang guru yang juga bisa jadi panutan bukan hanya kepada peserta didik, kepada saya juga jadi panutan. Berat ya beban pundak saya jadinya. Enggak berat. Coba seperti apa dari Bu Ayu seperti apa? Kalau saran Ayu untuk siswa ya, seperti tadi kita tuh harus tetap bahagia. Ya, saat kita bahagia, kita akan menikmati hidup. Setelah kita menikmati hidup, jangan jadikan pembelajaran itu sebagai beban. Jadi jadikan adalah proses belajar itu suatu kenikmatan. Jadi kalau kita ke sekolah tidak akan ada terasa beban. Iya. Ya, jadi akan ringan ya. Ya itu ya indahnya kita ke sekolah lagi gitu. Iya, benar sekali. Jadi nggak ada rasa beban. Oh itu ada tugas, oh ada ujian, enggak gitu. Setuju. Jadi walaupun dimanapun ya, mungkin kalau sekarang nih maaf ya Bang nggak panjang lagi saya broken home ya, mungkin banyak keluarga sedang marak marak isu banget, semacam itu. Iya. Biarkan broken home tetap di rumah, tapi keluar rumah Anda harus bahagia. Iya. Dan dengan bahagia kita bisa menciptakan karya yang optimal. Berkaryalah sesuai dengan yang kita minati. Iya, yang diminati, yang kita sukai gitu. Jangan terasa terbebani, tapi dia tetap positif ya, Bang. Benar. Jalurnya tetap yang positif pasti. Jangan sampai kita udah berkarya karyanya negatif. Bu, saya bisa menghack gitu kan. Jangan ya. Iya, oke. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Iya, sama-sama. Kapan-kapan mampir lagi di podcast kita. Boleh. Asal jangan bosan-bosan ngundang saya. Iya, enggak ada bosan-bosannya. Makasih ya. Iya. Kata kita Lasua.